Lalu bentuk syukur kita yang lain itu bagaimana? Yaitu memanfaatkan apa? Nikmat Allah di kebaikan. Kita ambil contoh. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita punya rumah. Maka jadikan rumah itu di dalamnya ada kebaikan. Jangan sampai di dalam rumah itu kita pakai maksiat saja. Kita pakai pacaran, kita pakai ngedate, kita pakai scrolling yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Oh, sesekali dong kita ngadain majelis taklim di rumah kita. Kita ngadain dong majelis dzikir dan sholawat di rumah kita. Ayo teman-teman kita, ayo kalau ngaji di rumah saya aja lah sesekali. Wah, boleh. Kita sediakan soto, kita sediakan apa. Itu mengundang keberkahan kita kalau kita bersedekah. Kita jadikan rumah kita ini apa? Untuk kebaikan. Bayangkan di setiap nikmat itu ada kebaikan. Ini luar biasa, itu bentuk syukur kita. Ustaz, berarti kalau kita punya istri yang cantik akan kalau kita bersyukur akan ditambah. Iya, akan ditambah. Berarti istrinya tambah 2. Nggak begitu konsepnya. Kalau kita memiliki istri yang cantik, maka maknanya kalau kita bersyukur akan ditambah kecantikannya, akan ditambah kesolehannya, bukan orangnya. Ini yang pengen nambah, ini yang semangat untuk bersedekah gitu ya. Maka bersedekah ini sangat luar biasa, dan sedekah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah mujahadah apalagi kalau kita sudah sholat duha, sholat tahajud, kemudian bersyukur, apalagi interaksi dengan sesama kita yang baik. Bahkan kita cenderung bagaimana kita itu bermanfaat bagi orang lain. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Hei, orang yang paling baik di antara orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka jangan sampai sama istri Anda juga harus bermanfaat, sama anak juga Anda harus, sama tetangga jangan menjadi gulma di antara masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Maka menjadilah orang baik itu insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai menjadi toksik bagi tetangga kita. Oh, kalau ada masalah mesti nih orang itu yang bikin masalah. Jangan. Maka kita bermuamalah, interaksi yang baik ini bentuk mujahadah kita agar supaya apa? Kita dipermudah oleh Allah untuk mendongkrak kebaikan kita. Dengan cara apa? Satu, kita baik sama istri kita. Tetapi orang baik itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Mayyuridillahi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dari level baik akan ditingkatkan levelnya lebih baik, maka kata Allah pasti akan diuji. Oleh karena itu, kita baik sama istri pun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh iya. Contoh diuji bagaimana makna nikah. Nikah itu bagi laki-laki itu qawwam, itu bertanggung jawab. Makna nikah bagi wanita itu adalah taat. Tapi qawwam laki-laki, taatnya seorang istri akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang dalam berumah tangga itu isu-isu sepele itu menjadikan kita berantem. Kita naruh sandal salah, berantem. Kita naruh handuk di atas kasur, kita berantem. Banyak yang hal-hal yang sifatnya tidak seharusnya kita berantem, kita jadi berantem. Maka kalau kita berusaha baik, maka itu kategorinya mujahadah, dan itu akan menjadikan value kita di dunia itu lebih baik, dan di akhirat dinilai ibadah. Bagaimana caranya? Ayo dibaik-baikin. Kita ambil contoh, kita sudah baik sama istri, tapi pasti diuji. Ada contoh hal, kalau ada seseorang wanita pulang tiba-tiba rumah kita kayak kapal pecah, istri kita mengeluh, waduh ya, anakmu ini enggak karu-karuan ini anakmu habis kupel kemasakan, dikotorin lagi, capek saya. Orang laki-laki itu biasanya solutif. Solutif itu bagaimana? Kalau ada orang yang curhat, pasti akan dikasih solusi oleh laki-laki. Biasanya begitu ya, laki-laki itu karena jiwa qawwamnya itu di situ. Maka bagaimana? Ya, insya Allah mah bulan depan ini papa punya gaji lebih gede gitu. Gaji ada bonus-bonus. Maka bulan depan ini saya hire pembantu untuk mama biar mama tidak capek. Menurut laki-laki solusi ini bagus sekali. Tapi bagaimana bagi wanita? Apakah cocok ini solusinya? Belum tentu cocok. Langsung wanita ini komen, ya, jadi apa yang kulakukan ini ayah menghargainya seperti aku ini pembantumu. Jadi repotku kayak di rumah ini kayak aku setara dengan pembantu. Marah itu.
Maka ada perbedaan-perbedaan semacam ini kalau kita sudah berusaha baik akan diuji oleh Allah model begitu. Dengan cara apa? Kita harus memahami kehidupan ini dengan baik. Dengan cara apa? Kalau ada wanita model begitu, nggak usah kita kasih solusi. Sebab wanita itu karakternya, cerita itu tidak butuh solusi, cerita itu hanya butuh didengarkan. Iya teman-teman, kalau ada wanita model, Masya Allah, duduk sini mah. Masya Allah, penghuni surga ini, calon-calon bidadari surga ini, capek. Sini mama, papa pijitin. Pijitinnya cuma ecek-ecek aja kata orang Medan itu, ecek-ecek. Maka capeknya pun hilang, Masya Allah. Makasih ya Pak, ini badan sudah enak. Itu cara laki-laki seharusnya. Maka kalau kita berusaha memahami istri, istri memahami suami, maka kehidupan rumah tangga, maka itu bagian mujahadah yang sangat bagus, sehingga mujahadah itu menjadikan apa? Dunia kita akan ditingkatkan oleh Allah, akhirat kita juga akan ditingkatkan oleh Allah, sama-sama fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi apa? Banyak amalan-amalan yang sekiranya membuat kita mendongkrak value kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa? Ada amalan selain itu, ada lagi yaitu amalan yang istiqomah. Bahkan istiqomah itu kata ulama, al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Sungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Saya ingin cerita karomah. Karomah itu saya contohkan begini. Contoh kalau ada orang datang ke rumah mau berantem sama suami istri, sudah ini saya suruh mandi di kamar bareng berdua. Saya doakan kemudian nggak berantem lagi. Itu satu karomah saja. Ada orang pengen buka toko, kita doakan ternyata dia sukses dalam ekonomi. Kita doakan, itu 2 karomah. Itu yang dahsyat itu baru 2 karomah. Kalau ada orang yang istiqomah, maka kata ulama lebih baik daripada 1000 karomah. Luar biasa sekali ini. Bagaimana 1000 karomah ini? Maka kita harus dapatkan yaitu amalan yang baik versinya Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan secara istiqomah. Apa sih korelasinya bisa mendongkrak kehidupan kita di duniawi kalau kita beramal secara istiqomah? Ada sebuah ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala begini, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihil malaika. Sungguhnya kalau ada seseorang berkata Rabbunallah, Rabbunallah itu Tuhanku Allah. Apa sih bahasa lain daripada Tuhanku Allah itu? Yaitu bahasa lainnya adalah la ilaha illallah. Kemudian apa? Dilakukan secara istiqomah. Maka apa? Kalau ada orang yang zikir saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara istiqomah, maka rewardnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Tatanazzalu alaihil malaikah. Maka malaikat diturunkan kepada kalian semua. Untuk apa malaikat itu? Yang menghandle apa yang harus kita handle. Kita ambil contoh, kita bangun rumah, Masya Allah, modal masih sedikit. Tapi kalau malaikat turut, membawa rahmatnya Allah, ya cepat. Kita bangun rumah dengan modal seminim apapun, cepat. Kita bangun pesantren kita, ya cepat. Kenapa? Rahmatnya Allah turun. Dibawa oleh malaikat. Coba, kalau kita punya tukang 5, kita bangun rumah, itu bisa setahun, itu baru jadi. Tapi kalau yang membantu kita itu malaikat, malaikat ribuan bahkan atas keistiqomahan kita, maka itu akan meningkatkan derajat kita secara duniawi maupun akhirat. Maka itulah beberapa contoh saja, masih banyak amalan-amalan kita, yaitu mujahadah di dunia ini agar supaya apa? Value kita di dunia itu naik, value kita di akhirat juga naik. Yang pertama tadi apa? Meniatkan yaitu salat duha, kemudian salat tahajud, kemudian bersyukur, kemudian dengan cara mengucapkan alhamdulillah, dengan cara kita bersedekah, kemudian kita selain bersyukur yaitu melakukan agar supaya kita baik, menjadi orang baik di hadapan orang semuanya. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW tadi mengingatkan kita khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kalau udah kita sebaik semacam itu, kita baik sama istri, baik sama tetangga, baik sama teman kita, fa insyaallah kita akan dinaikkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah cara kita meningkatkan
value kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Value itu maknanya apa yang kita butuhkan di dunia itu akan ditingkatkan kualitasnya oleh Allah, di cover seluruh kebutuhan kita, ditingkatkan secara ekonomi maupun apapun, kemudian di akhirat juga akan ditingkatkan. Maknanya di dunia ya enggak miskin-miskin amat. Kalau miskin ya kita bahagia. Kalau orang kaya ya enggak sumpek-sumpek amat. Intinya pas-pasan sajalah. Kalau kita pas butuh mau beli mobil, ya ada duitnya. Kalau kita mau umroh, ya ada duitnya. Kita mau nikahin anak kita, ya ada duitnya. Kalau kita mau nikah, ya ada duitnya. Itu pas-pasan di dunia ini. Kita butuh transportasi, mau safar kemana, ada yang bantu nyupirin dan lain sebagainya. Maka ini akan dipermudah segala hal. Mau bisnis dipermudah oleh Allah. Itu kalau derajat kita naik di hadapan Allah di dunia. Di akhirat juga begitu. Di akhirat kita dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Waqina adzabannar. Yaitu kita dijauhkan dari api neraka. Maknanya kita akan pilihannya di akhirat itu cuma dua. Surga, neraka. Kita jauh dari neraka, maka dipastikan kita akan masuk surga. Semuanya surga itu jangan sampai dibayangkan. Sebab surga itu keindahannya tidak mungkin bisa kita bayangkan. Apa kata Rasulullah? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Surga itu kenikmatannya apabila kita pernah memandang sesuatu yang indah banget, maka keindahan itu tidak bisa kita pakai bayangin surga. Kita ke Singapura, ada air terjun yang sangat tinggi di dalam suatu ruangan. Indah. Surga itu kayak gini, indah. Surga itu nggak bisa kita bayangkan. Begitu juga ada suara yang indah kita dengarkan, indahnya suara di surga itu kayak begini, indah. Maknanya apa? Surga itu apabila Anda mampu membayangkan, maka itu sungguhnya surga itu bukan surga. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Maka kalau kita nanti di akhirat itu mulia, kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditaruh surga yang levelnya paling tinggi. Ada level-level surga itu nanti di akhirat. Ada orang itu surga itu level terendahnya kita bisa mendapatkan nikmat yang paling luar biasa sekali dalam kita di dalam surga. Ada nikmat itu bisa kita capai, kenikmatan puncak, bukan kenikmatan pada umumnya. Tiap hari kita mendapatkan. Ada nikmat yang paling puncak. Nikmatnya kita bisa mendapatkan cuma sekali selama kita di surga. Ada yang setahun sekali kita selama di surga. Ada yang sebulan sekali dalam mendapatkan kita kenikmatan tersebut. Ada yang seminggu, bahkan ada yang setiap hari mendapatkan nikmat tersebut. Jenengan tahu apa kenikmatan yang luar biasa apabila kita di surga? Yaitu adalah ru'yatullah. Bayangkan kita di surga, di level yang tertinggi, setiap hari kita diizinkan oleh Allah untuk bisa ru'yatullah, melihat Allah. Itu sebuah kenikmatan yang tidak mungkin ada duanya, luar biasa sekali. Semoga dengan kita membahas ini di dunia baik, di akhirat baik, insyaallah kita akan mendapatkan daraini di akhirat maupun di surga, kita kategorinya baik. Itu mungkin semoga ini menjadi motivasi kita untuk kita berbuat baik dan mujahadah agar supaya kita di dunia baik dan di akhirat baik. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.